Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang pembagian grup dari Piala Presiden tahun 2025 yang baru saja dilakukan kemarin. Dan hasilnya ada dua grup, yaitu grup A dan juga grup B. Dan ternyata Piala Presiden akan diikuti oleh 6 tim, bukan 4 tim seperti yang diinformasikan. Sebelumnya artinya akan ada tambahan 2 tim lagi. Dan 2 tim tersebut adalah Dewa United dan juga Arema FC. Kenapa Arema FC terpilih? Karena Arema FC adalah juara bertahan dari Piala Presiden. Dan kenapa Dewa United juga terpilih? Karena Dewa United adalah runner-up dari Liga 1 musim lalu. Jadi ada 3 tim di satu grup. Grup A, ini yang menarik teman-teman. Di grup A ada Arema FC, Oxford United, dan juga Indonesia All Stars. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, Indonesia All Stars itu diisi oleh pemain-pemain yang bermain di Liga 1, bukan saja pemain lokal, tapi juga ada pemain asingnya. Sedangkan grup B terdiri dari Persib Bandung, Port FC, klub asal Thailand, sebelumnya Oxford United, klub asal Inggris yang berkompetisi di Championship, dan juga ada Dewa United. Nah, dengan adanya 6 tim dan juga 2 grup dengan sistem setengah kompetisi, tentu Piala Presiden tahun ini akan lebih kompetitif lagi. Dan tim yang menjadi juara dari masing-masing grup akan bertemu di partai final. Dan tim yang menjadi runner-up akan bermain di perebutan peringkat ketiga. Dan hadiahnya juga besar. Hadiah untuk sang juara adalah, jika saya tidak salah, ya, jadi jika saya salah silakan kalian bisa koreksi karena ada kolom komentar di bawah konten ini, yaitu hadiah untuk juara pertama adalah 5,5 miliar rupiah, teman-teman. Tentu ini adalah hadiah yang sangat besar dan tentu akan sangat bermanfaat bagi tim yang menerima hadiah tersebut. Tapi pada intinya, Piala Presiden ini kan akan dimanfaatkan oleh semua tim sebagai ajang persiapan mereka untuk musim depan. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak akan serius. Karena justru di ajang pramusim inilah sang pelatih punya kesempatan untuk mengaplikasikan strateginya kepada para pemain. Dan juga inilah momen bagi para pemain baru dari masing-masing klub atau juga para pemain lama untuk bisa kembali nyetel dari segi chemistry-nya. Karena seperti yang kita ketahui sangat penting bagi sebuah tim sebelum nanti turun ke kompetisi, sebenarnya mereka punya yang namanya pre-season. Nah, ini adalah salah satu pre-season dari masing-masing klub, di mana kompetitifnya ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena tentu setiap tim akan berjuang agar bisa mendapatkan hadiah yang besar. Dan ada juga nanti hadiah buat juara 2, juara 3, dan lain hal sebagainya. Dan kita tahu Piala Presiden ini kan adalah turnamen pramusim yang elit ya di Indonesia. Jadi saya yakin lah semua tim ini akan serius. Tapi yang menarik kan kalau kita melihat dari Arema FC juara bertahan, nah ini yang kita tunggu. Kita tahu bahwa tim ini juga musim lalu penampilannya cukup baik, walaupun memang mereka tidak bisa bersaing di papan atas, tapi mereka juga punya banyak pemain-pemain yang bagus. Nah, saya juga belum mendapatkan informasi nanti apakah akan ada penambahan pemain baru di Arema FC, tapi kita tahu bahwa mereka juga punya banyak pemain-pemain lokal yang bagus seperti Arkan Fikri yang terpilih sebagai pemain muda terbaik dari Liga 1 musim lalu. Dan ada Oxford United. Nah, tentu dengan hadirnya klub dari Inggris ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa sih bagi Piala Presiden. Karena kan gak gampang ya mengundang klub dari Inggris. Walaupun kita sama-sama tahu Oxford United itu kan berkompetisi di Championship ya. Jadi adalah kasta kedua dari kompetisi sepak bola Inggris. Tapi ya gak beda jauh sih dengan Premiership. Karena tim-tim yang biasa berada di Championship itu tentu ingin promosi ke Premier League, dan mereka juga dipenuhi oleh pemain-pemain yang berkualitas. Dan gak gampang loh bagi seorang pemain juga untuk gabung ke klub yang berkompetisi di Championship. Dan kita tahu di Oxford United sudah ada 2 pemain Indonesia kan, ada Oli Romeni dan juga Marcelino, yang kita harapkan nanti bahwa mereka juga akan tampil di turnamen pramusim ini. Dan ada Indonesia All Star. Nah, ini yang saya tunggu, siapa pemain-pemain yang terpilih dan siapa pelatihnya. Ya mungkin dari segi chemistry mereka tidak akan begitu rapi ya, tapi skill-skill individunya tentu akan bisa kita lihat. Dan ada Persib Bandung di grup B ya. Jadi Persib Bandung kita tahu bahwa kalau nggak salah 13 pemainnya ya telah meninggalkan Persib. Yang terakhir itu David da Silva, yang saya nggak nyangka sama sekali karena saya kira
David akan menyelesaikan sisa kontraknya, tapi ternyata David pun sudah meninggalkan Persib. Dan sejauh ini, sampai saya merekam konten ini, ya baru Sadil Ramdhani sih yang diperkenalkan sebagai salah satu pemain baru dari Persib. Jadi saya pikir dengan 13 pemain yang hengkang akan masuk ya minimal 13 pemain baru. Atau mungkin juga 14 atau 15, karena bisa juga nanti ada pemain-pemain lain yang dipinjamkan ke klub lain. Jadi ini yang kita menarik untuk tunggu, bahwa siapa pemain-pemain baru Persib yang akan gabung ya lainnya. Walaupun kita ya sama-sama sudah tahu lah banyak rumor yang beredar, bahkan banyak informasi A1 di sosial media, tapi tentu kita perlu menunggu perkenalannya dari manajemen. Ada Port FC kita tahu juga ada pemain Indonesia Asnawi, dan musim lalu juga Port FC sudah bertemu Persib Bandung. Kita tahu Persib tidak bisa menang lawan Port FC, dan mereka bahkan menyulitkan Persib di 2 pertandingan musim lalu di Asian Champions League 2. Jadi saya pikir, nah ini yang tadi saya katakan, kompetitifnya ini yang luar biasa. Jadi dihadirkan juga klub papan atas dari Asia Tenggara, yaitu Port FC. Saya justru berharap kalau ada klub dari Jepang mungkin yang mau datang ya. Mungkin memang mereka juga sedang berkompetisi ya. Kemudian Dewa United. Nah ini yang menarik nih, karena Dewa United ini kan adalah tim yang tidak terkalahkan lawan Persib Bandung kan musim lalu kan. Bahkan mereka bisa menang loh di kandang Persib, dan kita tahu mereka punya materi pemain yang istimewa. Pelatih mereka juga bagus, bahkan masih bertahan, asal Belanda, Jan-Ole Rickering. Bahkan dia sebelumnya pernah menjadi direktur akademi dari Ajax Amsterdam ya, dan memang dia pelatih yang sangat disiplin, dan dia pelatih yang memakai taktik open football, jadi memang bermain menyerang, mengandalkan ball possession, passing yang akurat. Walaupun memang mereka tidak menjadi juara, tapi mereka adalah tim yang bisa mengganggu lah Persib Bandung. Dan yang saya dengar-dengar informasinya bahwa Dewa United musim depan itu targetnya kemungkinan adalah untuk menjadi juara. Jadi mereka akan merekrut banyak pemain-pemain yang berkualitas. Bahkan berita yang beredar di media dan juga di sosial media bahwa Edo telah gabung ke Dewa United, dan juga Nick Kuipers akan gabung ke Dewa United. Jadi jika nanti 2 pemain tersebut telah menyelesaikan proses administrasi mereka, berarti mereka akan berhadapan dengan mantan klub mereka, yaitu Persib Bandung. Dari segi jadwal, ini yang menarik, pembukaan akan dilakukan di Stadion Sijalak Harupat pada tanggal 6 Juli. Nah, ini tentu yang fans dari Persib menunggu ya, karena sudah lama Persib gak main, yaitu Persib melawan Port FC. Nah, asumsi saya stadionnya akan full house lagi nih, apalagi mainnya di Jalak Harupat yang kita tahu lapangannya bagus ya, kan sebelumnya kan pernah dipakai untuk Piala Dunia U17. Kemudian second match Oxford United melawan Liga Indonesia All Star. Nah, ini juga tentu seru, apalagi mainnya prime time malam hari, tapi mainnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bukan di Jalak Harupat. Jadi memang dibagi 2. Ya, jadi memang ada pertandingan di Jalak Harupat pembukaan, kemudian 1 pertandingan di GBK, dan sisanya itu ternyata di Jalak Harupat semua. Jadi hanya 1 pertandingan di GBK ya. Jadi sebetulnya pembukaannya itu di GBK dong. Iya kan? Sepertinya pembukaannya itu di GBK, Oxford versus Liga Indonesia All Star. Oke, kemudian istirahat tanggal 7, tanggal 8, 2 hari, kemudian tanggal 9 main, yaitu Dewa United versus Port FC. Ini mainnya di Sijalak Harupat. Mainnya kick-off match pertama itu 15.30. Kick-off match kedua 19.30 ya. Nggak terlalu malam juga. Dan ini prime time ya. Match kedua itu Arema FC versus Oxford United. Kemudian istirahat lagi 2 hari. Tanggal 12 mainnya Liga Indonesia All Star versus Arema FC. Dan kemudian Persib Bandung versus Dewa United. Jamnya seperti yang tadi saya sebutkan. Dan yang menarik nih, tanggal 14 Juli ada final dan juga perebutan tempat atau peringkat ketiga. Dua-duanya main di Sijalak Harupat. Nah, tentu ini adalah pertandingan-pertandingan pramusim atau juga uji coba yang sebetulnya penting nggak penting. Nggak penting sebetulnya untuk menjadi juara. Ya kan, saya menjelaskan ini secara fair. Sebetulnya nggak penting. Kalau bisa menjadi juara, ya bagus atau itu bonus. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana untuk bisa menyatukan para pemain secara chemistry dan juga mengembalikan level fitness, atau yang istilah kerennya itu match fitness ya, kesiapan para pemain untuk bertanding. Dan dari 2 grup ini, kalau menurut hemat saya, ya Persib ini masuk ke grup maut, atau ya istilah lainnya grup neraka ini. Karena ada Port FC, klub papan atas Thailand,
Ada Dewa United juga yang dua klub yang mereka gak bisa menang musim lalu. Nah, itu yang menarik kan. Tapi ya bagusnya tentu ini menjadi persiapan yang baik bagi Persib karena mereka kan ini cuci gudang nih. Betul kan? Hampir satu tim nih. Ya kan, dirubah ini bukan lagi regenerasi. Tapi sekarang bisa kita katakan transformasi dari Persib Bandung. Sedangkan di grup lainnya yang ada Arema FC, ini juga momen yang baik bagi Arema FC yang musim lalu tidak bisa bersaing di papan atas walaupun permainan mereka gak buruk juga. Mereka bahkan ada pemain asing yang dipertahankan tuh, ada kipernya, saya lupa namanya, padahal baru Lucas Frigeri ya, kalau nggak salah. Terus di belakang juga mereka ada Thales dan satu lagi saya lupa, Snyder, kalau nggak salah Snyder namanya. 3 pemain asing ini dipertahankan. Nanti kita tunggu siapa pemain-pemain asing lainnya. Mereka juga tentu akan serius untuk pertandingan-pertandingan pramusim ini. Ada juga Oxford United. Saya ingin menonton sih pertandingan dari klub asal Inggris yang datang ke Indonesia. Kita tunggu apa impact atau dampak yang bisa mereka berikan bagi persepak bola Indonesia. Karena walaupun mereka bermain di turnamen pramusim, tapi ya bagi pemain tim lawan ini adalah kesempatan yang luar biasa berhadapan dengan tim yang datang dari Inggris. Jadi teman-teman, kita tunggu ya. Ingat tanggal mainnya mulai tanggal 6 Juli. Pertandingan pertama adalah Persib Bandung versus Sport FC. Tentu itu adalah pertandingan yang menarik bagi kita semua untuk kita saksikan. Dan nanti saya akan kembali lagi membuat konten ketika ada perkembangan baru dari sepak bola Indonesia atau juga sepak bola di Eropa. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.